Oras, kita bertemu kembali dengan renungan harian Carpe Diem untuk merenungkan firman Tuhan di hari ini Selasa 22 Agustus 2023. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Mari kita memulai perenungan firman Tuhan dengan menyanyikan buku ND nomor 279 bait yang pertama dan yang kedua. Firman Tuhan untuk kita renungkan hari ini adalah yang tertulis dalam Ayub pasal yang kelima ayat yang ke-8. Tetapi tentu aku akan mencari Allah, dan kepada Allah aku akan mengadukan perkaraku. Demikianlah firman Tuhan. Sahabat Carpe Diem yang dikasihi Tuhan, apakah Anda pernah mengalami nasib yang begitu buruk? Misalnya ditipu oleh orang jahat, tertimpa bencana alam, kehilangan orang yang sangat dikasihi, bangkrut dalam usaha wira swasta, dan lain-lain. Apa yang ada dalam pikiran para sahabat ketika nasib buruk itu terjadi? Apa yang Anda pikirkan tentang keadilan Allah ketika nasib buruk itu menimpa? Ketika Ayub mengalami nasib buruk dalam hidupnya, Ayub mempertanyakan keadilan Allah terhadap dirinya. Bahkan Ayub sempat berkata, "Demi Allah yang hidup yang tidak memberi keadilan kepadaku," seperti tertulis dalam pasal 27 ayat 2a. Sikap Ayub tersebut karena Ayub tahu bahwa ia tidak pernah melakukan dosa apapun di hadapan Allah dan terhadap Allah. Dan itu benar. Karenanya ia merasa tidak diperlakukan adil oleh Allah ketika Allah menimpakan nasib yang buruk itu kepadanya. Di sisi lain, sahabat-sahabat Ayub, diantaranya yang bernama Elifas, menuding Ayub bahwa semua petaka yang terjadi padanya karena Ayub telah berbuat dosa kepada Allah. Menurut mereka, tidak mungkin Allah menimpakan nasib buruk kepada orang yang tidak berdosa. Nasib buruk itu hanya akan ditimpakan kepada para pendosa, sedangkan orang yang tidak bersalah akan diberkati Tuhan. Dengan demikian mereka menghakimi Ayub dan memintanya untuk bertobat dan mengaku bersalah kepada Allah. Pada akhir dari kitab Ayub, kita dapat menarik kesimpulan bahwa sesungguhnya Ayub memang sama sekali tidak ada melakukan dosa di hadapan Allah. Namun demikian, Ayub telah salah karena telah mengatakan Allah tidak bersikap adil terhadap dirinya ketika menimpakan malapetaka yang hebat kepada dia. Ayub salah berpendapat demikian sebab sesungguhnya dalam segala kemahakuasaannya Allah dapat berbuat apa saja yang diinginkannya dalam kerangka keadilannya. Allah membiarkan Ayub mendapat petaka karena Allah tahu Ayub tidak akan berpaling dari kesetiaannya kepada Allah. Di pihak lain, sahabat Ayub telah salah karena menilai Allah dengan konsep hitam putih seperti itu. Yang saleh diberkati,
yang salah diberati oleh hukuman. Namun demikian perkataan Elifas yang menjadi dasar perenungan kita di hari ini ada benarnya juga bagi kita, bahwa ketika kita mengalami nasib buruk, sebaiknya sikap kita bukan menyatakan Allah tidak adil. Baiklah, dalam keterpurukan yang kita alami, kita bukan lari dari Allah, namun juga bukan menyatakan Allah tidak adil. Sebaiknya justru kita mencari Allah, bukan menyatakan Allah tidak adil atas apa yang dibuat Allah, namun untuk mengadukan perkara kita kepada Allah, kita mencari Allah. Mengadukan perkara dalam arti memohon Allah memberi hikmat untuk mengetahui apa yang menjadi maksud Allah bagi diri kita. Jika memang ada kesalahan yang karenanya Allah mau menegur kita, maka kita memohon pengampunan dan kemampuan untuk memperbaiki apa yang salah itu. Jika memang karena Allah ingin menguji kita, maka kita memohon untuk diberi kekuatan dalam menghadapi yang Tuhan timpakan bagi kita. Kalau memang ada maksud Tuhan yang lebih baik dari kesusahan yang kita alami, maka kita memohon diberi kekuatan dan pengharapan yang teguh menjalani jalan Tuhan yang berat itu. Tuhan adalah Allah yang Maha Kuasa. Ia memiliki otoritas yang penuh atas jalan hidup semua orang, atas jalan hidup kita masing-masing. Karena itu dengan rendah hati kita mau menerima semua yang Allah lakukan dan rencanakan bagi hidup kita. Dan dalam menjalaninya, baiklah setiap kita selalu mencari Allah, sebab segala yang dikerjakan Allah adalah kebaikan bagi kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allah Bapa kami, berilah kami hikmat dari Roh Kudus untuk dapat memahami apa yang menjadi rencana-Mu dan kehendak-Mu dalam setiap hal yang Engkau lakukan dalam hidup kami, baik suka, terlebih lagi duka. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dalam persekutuan dengan Roh Kudus menyertai engkau sekalian. Amin.